Saudara, dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah bukan lagi sekadar teknis hukum, melainkan soal keadilan. Yang bersalah harus dihukum, yang tidak bersalah jangan dikriminalisasi. Namun jangan pula ada orang yang kebal hukum hanya karena jabatan, kekuasaan, atau uang. Saya masih bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2004-2007, Profesor Hamid Awaludin. Yang tadi saya bacakan itu potongan tulisannya Prof. Hamid, andai aku polisi, andai aku jaksa yang dimuat di Kompas. Apa sebenarnya yang membuat Prof. Hamid menulis itu dan harus menyampaikan pesan itu? Begini cara berpikir saya, melihat kejanggalan ini bahwa pentersangkaan Pak Febri sebelum diperiksa buat saya itu adalah sebuah kejanggalan luar biasa. Kejanggalan luar biasa. Kejanggalan luar biasa. Ya. Oleh karena itu saya berandai-andai. Ya, ketika saya tulis itu kan statusnya ini masih dilimpahkan kan? Ya. Nah, lalu mungkin waktu itu saya berandai-andai kalau kejaksaan tidak memproses ini, polisi akan berteriak, Tuan Jaksa, kenapa Anda tidak proses? Mentang-mentang Febri itu adalah anggota Korps Anda. Saya berandai-andai lagi jawaban jaksa, Tuan polisi, janganlah semut di seberang nampak olehmu, ya, gajah di pelopak bata Anda tidak lihat. Bagaimana dengan kasus mantan ketua KPK, Firly? Anda kan sudah tersangkakan sekian waktu lamanya, Anda belum serahkan berkasnya ke kami. Nah, itu juga berandai-andai. Jadi apa yang saya tulis itu adalah andai-andai saya dalam kasus Febri ini antar polisi dan jaksa. Andai-andai itu. Apa Prof melihat dari berandai-andai itu yang terjadi sekarang malah hanya sekadar saling sandera antar institusi? Sekarang bukan lagi andai-andai, sudah terbukti kan. Satu mengatakan tersangka, ya, kemudian satu mengatakan hanya saksi, ya, berarti sudah berbeda kan. Tidak lama kemudian dikatakan tersangka lagi. Sudah real kan. Tidak adanya kepastian dalam konteks ini. Dua lembaga yang berbeda mempersepsikan tentang sesuatu dan itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Sensasi yang luar biasa. Apa kasus ini hanya terfokus pada kepentingan institusi semata, bukan mencari keadilan di balik itu? Apa yang Prof lihat? Yang mestinya kasus ini melampaui kepentingan kelembagaan. Ya. Karena keduanya membawa misi kan, bagaimana aturan, bagaimana hukum ditegakkan demi keadilan. Jadi tidak perlu ada persepsi, ada losing face, tidak perlu ada persepsi kalah dalam rivalitas. Tidak perlu ada. Ya, semua punya kontribusi yang baik. Dan kalau Prof juga menulis bahwa hari ini bukan lagi soal teknis hukum, tapi keadilan. Itu Ya. apa Prof maksudnya? Ya, maksudnya dengan tiadanya kepastian antara teknis melimpahkan, kemudian teknis penyerahan, ya, itu tidak menimbulkan kepastian. Salah satu elemen penting dalam prinsip keadilan itu adalah certainty, kepastian. Sementara yang terjadi uncertainty. Uncertainty. Jadi keadilannya disisihkan, ya, kemudian prosesnya yang membuat keadilan itu tidak ada, itu diterabas semua, tidak ada. Apa yang ada? Kuhap jelas rambunya. Jelas rambunya. Kalau Anda melihat rambu-rambu ditabrak, pengusutannya jadi tidak adil, jadi tidak fair. Ya pasti. Coba, jelas-jelas kuhabnya, pelimpahan itu, ya, harus disertai 2 alat bukti plus yang tersangkanya harus diperiksa. Ini kan tidak. Itu rambu dasar itu dalam kuhab. Sangat prinsipil itu. Dan itu kan diterabas. Bagaimana mungkin, ya, ada rasa keadilan kalau rambu-rambu
yang menjadi pondasi menuju keadilan itu kita tabrak. Nggak mungkin. Keadilan untuk siapa yang dimaksud? Ya. Keadilan Untuk siapa? publik. Untuk publik. Bukan untuk siapa. Untuk Semestinya rakyat untuk Indonesia. Karena yang menikmati kepastian itu, yang bahagia kalau ada kepastian, kan rakyat. Dan negara harus serve the interest of the people. Harus melayani kepentingan publik. Salah satu kepentingan publik itu terwujudnya keadilan itu. Ya kan? Adil nggak bagi Anda? Kalau ada seorang, katakanlah seperti Pak Febri, jabatan tertingginya adalah Jampitsus, ya, laporan keuangannya hanya sekian, tapi di propertinya ditemukan masif, uang yang begitu masif, volumenya ya, ya, kira-kira buat Anda. Semestinya harus dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kepada publik, itu yang harus dilakukan. Meskipun nanti mungkin dia bisa buktikan bahwa bukan milik saya. Tapi ada pertanggungjawaban semestinya yang disampaikan sebagai pejabat negara. Sebagai pejabat negara. Kan itu kan di properti dia. Ya, kalau Anda punya properti, apapun alasannya, Anda kan tahu. Kan begini ya, kasus ini. Kalau Anda lihat, ada uang di propertinya Pak Febri. Besar kan? Ada emas batangan. 74 kg. 74 kilogram. Lebih berat dari Monas, emas yang melapisi Monas. Oke ya, sampai di sini dulu ya. Febri mengatakan ada yang punya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena dia pengusaha. Sekarang mari kita lihat. Ya. Bidang usaha apa kira-kira dan produk apa yang dijual sehingga dibayar dengan mata uang asing? Kira-kira apa? Pasti ekspor toh. Ekspor ini. Ataukah jasa kayak katakanlah lawyer. Mungkin dibayar dengan mata uang asing. Tapi sebesar apa kasus yang ditangani sehingga menghasilkan uang begitu banyak dalam jumlah dalam currency asing. Sekarang, dia ekspor. Gampang sekali carinya, ekspor apa? Mangga golek kek? Ya kan? Ekspor kata-kata mungkin, kita nggak tahu. Ya, dalam konteks ini ya, penggerebekan yang menemukan itu, ya, saya kasih jasa pada polisi. Saya juga ini orang berusaha objektif. Saya kasih jasa, acung jempol kepada polisi bisa menemukan itu. Dan lebih acung jempol lagi nanti kalau dia buktikan bahwa itu miliknya memang Febri. Kalau logisnya menurut Prof. Hamid, uang sebanyak itu, emas sebanyak itu punyanya siapa? Punyanya Febri atau bukan? Ya. Punyanya siapa logisnya? Agak susah orang mengatakan, ya, itu punya orang lain bukan Febri. Karena di properti dia kan. Ya. Tentu Anda mengatakan, enggak, orang yang punya itu Pak menyewa rumah ke Febri. Mana perjanjian sewa penyewanya? Ya tak? Enggak Pak, kebetulan teman beliau, jadi dia pinjam rumahnya. Ya kan? Apakah boleh begitu? Ya, bisa saja. Pertanyaan saya, sebagai pemilik rumah yang meminjamkan ke saya, apakah tidak Anda curiga kalau tiba-tiba dinding itu saya bobol dan saya taruh brankas begitu besar? Masa sih Anda tidak curiga, loh rumah saya dia pinjam kok, dia bobol ini, ada brankasnya. Apalagi dia Jampitsus kan? Itu. Artinya apa, Prof melihat? Artinya apa? Bahwa kecurigaan orang sampai per hari ini, bahwa barang yang disita, barang yang digerebek itu kemungkinan besar miliknya Pak Febri atau titipan-titipan orang lain. Ya, yang pasti barang itu agak susah dikatakan itu adalah barang yang legal. Karena tidak kenapa tidak dimasukkan di bank? Oleh karena itu wajar saja kalau dimasukkan dalam kategori TPPU. Ya, pencucian uang. Karena prinsip pencucian itu kan penyabaran aset. Bisa dalam bentuk berpura-pura investasi,
bisa dalam bentuk membuat bidang usaha yang fiktif, ya, dan sebagainya dan seterusnya. Kalau itu TPPU, menurut Prof. Hamid, melihat perkembangan kasus sekarang, akan beranikah dan mampukah kejaksaan untuk menelusuri siapa-siapa saja yang punya harta itu? Kalau kejaksaan mau, bisa saja. Kalau mau. Kalau mau. Tapi bisa atau tidak? Mau Ya. dan bisa nggak menurut Prof? Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia mau bisa. Tim yang dibentuk ini ada 8-9 orang. 9 orang. 9 orang. Beberapa di antaranya saya kenal baik. Itu anak-anak muda semua yang punya reputasi, punya integritas. Mereka alumni KPK itu. Saya beberapa di antara mereka saya paham betul karakternya, saya paham betul integritas. Anda percaya pada tim 9 yang... Ya, sebagai orang ya, sebagai orang saya percaya. Tapi sebagai bagian dari Kejaksaan Agung? Itu yang kita akan tunggu. Apa yang bakal terjadi? Berani atau tidak menurut Ya. Anda? Berani atau tidak? Saya nggak tahu. Tergantung pimpinan tertinggi kejaksaan ini. Nggak tahu atau nggak mau jawab, Prof. Hamid? Ya. Berani atau tergantung pimpinannya. Sesuai dengan judulnya berarti uji nyali pemberantasan korupsi. uji Punya nyali. nyali atau tidak untuk memberantas ini sampai tuntas? Ya, uji nyali. Dan kalau bicara uji nyali, apa yang bisa membuat kejaksaan punya nyali untuk mengusut kasus mantan pimpinan tingginya di kejaksaan? Sesaat lagi di Rosi, kami segera kembali.